Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sira Kamila sebagai dosen TTKI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darul Albani Putra dengan NIM 1512404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Analisis Hubungan Variabel Cuaca dan Konsentrasi PM2,5 di Kota Jakarta pada tahun 2023. Baik, untuk materi yang akan dipresentasikan, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat ruang lingkup penelitian, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam pembahasan, serta yang ketujuh kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, untuk latar belakang. Kualitas udara merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan. Di kota besar seperti Jakarta, polusi udara telah menjadi isu serius, terutama yang disebabkan oleh partikel halus bernama PM2,5. Pada tahun 2023, konsentrasi PM2,5 di Jakarta tercatat sebesar 43, mikrogram per meter kubik. Ini tentu jauh melebihi ambang batas WHO yang hanya 5 mikrogram. Hal ini menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi PM2,5 tertinggi ketujuh di dunia. Bayangkan ketujuh di dunia. Karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel cuaca seperti suhu, kelembapan, curah hujan, penyinaran matahari, serta kecepatan angin berpengaruh terhadap kadar PM2,5. Penelitian ini didasari oleh 6 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana korelasi antara kelembaban dan PM2,5. Yang kedua, bagaimana korelasi antara suhu dan PM2,5. Yang ketiga, bagaimana korelasi antara curah hujan dan PM2,5. Bagaimana korelasi antara penyinaran matahari dan PM2,5. Yang kelima, bagaimana korelasi antara kecepatan angin dan PM2,5. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh multivariat seluruh variabel cuaca terhadap PM2,5. Baik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara masing-masing variabel cuaca dengan kadar PM2,5 secara harian, serta untuk melihat bagaimana pengaruh gabungannya terhadap konsentrasi PM2,5 di Jakarta sepanjang tahun 2023. Penelitian ini terbatas pada korelasi harian antara PM2,5 dengan 5 variabel cuaca serta analisis korelasi multivariat. Teknik yang digunakan adalah analisis statistik dan korelasi linear. Baik, untuk metodologi penelitian, data cuaca harian diperoleh dari situs resmi BMKG, sedangkan data PM2,5 berasal dari akicn.org. Langkah-langkah penelitian meliputi yang pertama, integrasi dan pembersihan data. Yang kedua, analisis statistik deskriptif. Yang ketiga, uji korelasi serta visualisasi hubungan antar variabel. Untuk PM2,5. PM2,5 merupakan partikel udara dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Berasal dari sumber primer seperti asap kendaraan dan sumber sekunder dari reaksi gas polutan. PM2,5 dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit, gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Baik, untuk pembahasan korelasi suhu terhadap kadar PM2,5, ditemukan korelasi positif lemah antara suhu dan PM2,5 dengan koefisien bernilai plus 0,369, yang berarti saat suhu naik, kadar PM2,5 cenderung ikut naik. Selanjutnya, korelasi kelembapan terhadap kadar PM2,5. Korelasi negatif lemah sebesar minus 0,296 yang menunjukkan bahwa kelembaban tinggi cenderung menurunkan kadar PM2,5. Lanjut ke korelasi curah hujan terhadap kadar PM2,5, ditemukan korelasi negatif lemah sebesar minus 0,325. Curah hujan membantu menurunkan kadar PM2,5, namun pengaruhnya tidak besar. Selanjutnya, korelasi lama penyinaran matahari terhadap kadar PM2,5.
korelasi positif lemah sebesar plus 0,219, yang artinya semakin lama matahari bersinar, kadar PM2,5 cenderung meningkat walaupun hanya sedikit. Lalu, kecepatan angin. Korelasi kecepatan angin terhadap kadar PM2,5. Hasil menunjukkan korelasi negatif sangat lemah, yaitu minus 0,175, yang artinya pengaruh angin dalam mengurangi PM2,5 di Jakarta masih sangat kecil. Oke, selanjutnya, korelasi multivariat seluruh variabel cuaca terhadap kadar PM2,5. Model regresi multivariat yang dibangun menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,21. Artinya hanya sekitar 21% variasi PM2,5 dapat dijelaskan oleh 5 variabel cuaca. Ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain di luar cuaca yang lebih dominan dalam memengaruhi polusi udara di Jakarta. Baik, untuk kesimpulannya, seluruh variabel cuaca memang memiliki hubungan terhadap PM2,5, tetapi semuanya tergolong lemah baik secara individu maupun secara gabungan. Oleh karena itu, faktor-faktor lain seperti aktivitas industri, lalu lintas, dan sumber polusi lokal kemungkinan memiliki peran yang lebih besar. Model yang dibangun bisa dijadikan langkah awal untuk permodelan prediksi, tetapi masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Sira Kamila sebagai dosen. Jika ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Terima kasih.